93.6 Elfriend Pure Inspiration nih Elfriend. Nah Elfriend, kalau mungkin tadi kita sudah ngobrol-ngobrolin seputar film-film, tapi kali ini kita kehadiran seseorang yang dia ini seorang musisi cantik tentunya ya, yang sudah jauh-jauh loh untuk ngebelain untuk datang ke Radio Elvara ke Malang. Kita sapa dulu. Halo, ada Indah Kus di sini. Halo Elfriend. Gimana kabarnya? Aduh. Kabar aku pastinya baik banget. Kak Fira gimana, apa kabar? Oh baik tentunya agaknya ya. Semoga Elfriend baik-baik juga ya. Betul. Semoga juga kabar dari Kak Indah sendiri sesuai dengan namanya. Indah juga ya kabarnya ya. Amin. Aduh, tapi ini juga sesuai dengan kehadiran Kak Indah ke sini. Ini kita mau bahas lebih dalam lagi seputar lagu-lagu dan juga karya-karya dari Kak Indah. Apalagi kalau kita lihat sosok dari Kak Indahku sendiri ini merupakan sosok yang luar biasa juga ya Elfriend ya. Udah cantik ya kan, pinter, dokter, singer juga. Aduh kok bisa diembat semua ini, gimana ceritanya tuh? Aduh gimana ya? Karena aku suka semuanya sih. Jadi dijalanin semuanya juga ya. Semua. Terus kalau sekarang kan udah lulus kan. Jadi kayak terakhir itu tahun lalu masih klinik di Bandung. Terus sekarang lagi pindahan untuk nyari klinik yang lain gitu. Oke, tapi berarti karena full musician dulu, sekarang jadinya bisa kesini. Oh, jadi emang sekarang sedang ingin fokus ke dunia musiknya dulu iya, ya. jadi kayak mungkin kalau dokternya lebih kayak pas aku kosong baru aku jaga klinik gitu. Tapi susah gak sih bagi-bagi kesibukan gitu? Karena kan selain itu kan juga banyak juga dari karya-karya Kak Indah yang mesti digarap juga kan. Itu kayak gimana tuh cara menyesuaikannya? Dibilang susah sih, susah gampang ya. Widih. Karena kebetulan aku bisa kage bunshin. Weh, jadi selama ini yang jadi dokter itu bukan Indah Kus yang kamu temui ya? Guys, itu cloningan aku nggak ada. Apa ya, lebih kayak emang ngorbanin tidur pasti ya. Tapi karena aku suka kali ya, jadi lebih ke sekarang ngatur waktunya. Sekarang prioritasnya aku apa gitu. Kayak mungkin kalau waktu aku sekolah ya prioritasnya pendidikan aku. Mungkin waktu itu kayak ya udah jadinya nggak maksimal di musiknya. Sekarang aku udah lulus, kayak aku bilang ke ibu aku kayak, Bu aku mau fokus musik ya. Ya lama-lama mungkin karena proses juga sih aku kayak bisa mulai lama-lama ngejalanin. Wow, backsoundnya kayak seperti lagi di seminar-seminar. Iya gitu dong, ya. ini karena kan banyak juga hal yang bisa kita petik dari Kak Indah Kus hari ini. Ya udah, jadinya sekarang fokus di musik. Kemarin juga udah baru tayang tuh film aku yang Virgo and the Sparklings juga. Jadi ya udah sekarang udah beres, masih promo-promo film juga sekarang, tapi aku sambil promo buat mini album aku juga gitu. Oh wow, bener-bener sepadat itu ya aktivitasnya. Tapi kalau misal udah terbiasa juga bakal bisa-bisa aja ya Kak ya tentunya. Iya, ya. pokoknya ketika itu adalah passion kamu, betul. mau secapek apapun itu kamu akan merasa bahagia. Gitu ya. Tapi ada yang bilang tuh, beberapa teman aku yang juga anak kedokteran gitu ya kan, anak-anak kedokteran tuh kayak aktivitasnya tuh di luar nalar gitu, agaknya kayak banyak banget kegiatannya gitu kan. Iya, makanya aku mungkin baru baru bisa fokus sekarang karena waktu pas pendidikan emang sesusah itu waktunya gitu. Bener. Jadi misalkan kalau misalkan aku sama Vira sama-sama kuliah kedokteran nih, misalkan besok kita ujian. Terus misalkan Vira dari sore udah bisa langsung belajar, aku tuh biasanya abis itu manggung dulu, baru jam 10-11 aku baru bisa belajar. Jadi baru tidur tuh jam 2 jam 3. Oh my god, Jadi tidak tidur ya say? Betul, apalagi nanti kalau udah masuk rumah sakit juga udah biasa banget, apalagi kalau jaga UGD kan ya udah gitu. Mana aku kan udah terbiasa, karena aku ini adalah bau ya, jadi istilah bau itu kayak tiap aku jaga tuh pasti penuh, langsung tiba-tiba penuh dan aneh-aneh pasiennya. Jadi aku sudah terbiasa dengan jadwal yang aneh ini. Oh baik. Gitu, jadinya emang beneran buat aku nggak ada bedanya jadwalnya sama sekarang. Jadi tubuhnya juga udah kebiasaan ya sesibuk apapun ya. Iya bener juga ya, kalau dipikir-pikir kayak emang dari dulu gitu. Apalagi juga untungnya udah passion itu tadi, jadi mau sesibuk apapun juga masih tetap aja menjalani dengan sepenuh hati gitu. Cuman dari Kak Indah Kusuma sendiri ini tadi juga sudah sempat di sounding juga, udah tayang juga filmnya Virgo and the Sparkling tadi ya. Dan ini juga selain tadi udah disebutin ya, jadi dokter iya, nyanyi iya, dunia acting juga iya gitu loh. Tapi untuk sekarang nih karena kan juga kemarin barusan bikin film juga gitu kan ya, lebih ingin fokus kemana? Apakah mungkin lebih ke musiknya atau ke aktrisnya atau dua-duanya aja deh, yang penting seimbang? Kalau sebenarnya sih karena aku lebih suka benar-benar mungkin kayak apa ya, kalau sekarang diibaratkan gitu mungkin
cinta pertama aku tuh musik ya. Jadi aku akan melakukan apapun gitu yang aku senengin ini. Dan apa ya, kalau misalkan kayak filmku atau seriesku pasti aku ambil karena ada hubungannya sama aku bernyanyi. Misalkan series aku yang terakhir kayak Kolak Express itu aku sambil ngisi soundtracknya juga. Film pertama aku 2045 aku bikin soundtrack dan ngisi soundtracknya juga. Terus yang Virgo and the Sparklings aku main musik juga di situ. Iya kan, ceritanya juga tentang musik juga ya. Betul. Jadi kayak sebenarnya kebetulan aja karena entertainment itu kan luas banget. Bener. Dan aku dapat kesempatan juga dan ternyata aku suka dan seru dan mungkin pada akhirnya aku tahu bahwa ternyata aku seru juga nih acting gitu. Dan banyak yang mengapresiasi actingku, jadi ya kenapa enggak. Mungkin awalnya takut, tegang dan kaku gimana karena pertama kali juga ya hitungannya ya. Kalau sekarang udah nggak pertama sih, mungkin ini film kedua. Series juga udah ada beberapa, cuman mungkin memang bukan kayak teman-teman yang lain kayak emang full time actor gitu. Jadi aku lebih ke, mungkin actor ini lebih ke apa ya, cinta kedua, ketiga mungkin ya setelah dokter. Yang nomor 2 ya, diduakan. Bukan diduakan tapi lebih kayak ke kalau ibu itu sebutannya 3 kali ya. Oh benar. Jadi kayak musik gitu. Baru acting. Film. Iya Gitu. kayaknya. Ya tapi keren banget loh, luar biasa. Cuman yang bikin penasaran tuh kemarin apa nggak susah gitu, karena kan setiap kali dari series kemarin terus juga ganti lagi ke film lagi ya sekarang ya kan, perannya juga beda-beda ya. Untuk mendalaminya sendiri apakah sekarang sudah mulai benar-benar terbiasa kah? Karena tadi kan udah bilang kayak udah main beberapa kali jadi udah mulai bisa beradaptasi lah ya dengan dunia acting ini. Karena balik lagi mungkin karena kebantu ada musiknya kali ya. Jadi aku lebih bisa bisa into karakter gitu loh. Jadi kayak aku harus ngerasain apa, aku main musiknya akan ngebawainnya untuk karakter ini kayak gimana. Aku jadi belajar bass. Ada 2 project aku, yang satu belum keluar tapi bakal tayang juga. Dan itu juga ternyata aku jadi suka bass juga. Jadi ya dari situ mungkin jadinya mungkin akan ada inspirasi musik aku lainnya selain daripada Once in a Blue Moon ya. Jadi let's see. Kita lihat saja nanti ya. Cuman ini kan juga sudah diomongin juga tadi, ada inspirasi yang datang juga tentunya untuk seorang Kak Indah Kus membuat berbagai karyanya juga ya. Tapi ini kan memang sudah rilis juga lagunya sejak tahun 2015 ya, benar ya? Sebenarnya aku udah punya lagu iya sih kalau nggak salah ya. Jadi udah lama lupa ibu kan lagu ada. Aku tuh kayak Dori teman-temannya kadang-kadang tuh aku short term memory gitu. Terus 2015 tuh aku waktu itu masih udah lama banget itu aku recycle karena itu Nikah Cinta, tapi belum tahu bakal jadi penyanyi gitu, kayak masih di awang-awang gitu ya. Terus kayak waktu itu kan kayak dulu masih kecil banget, jadi kayak yaudah kamu nyanyi ini pokoknya semuanya tuh diatur, jadi aku belum bisa bikin lagu saat itu. Terus aku bikin lagi lagu pertama kali setelah aku waktu itu aku bukan ikutan sih, aku terlibat dalam drama musikal di Stereonet. Waktu itu tuh semua isinya adalah musisi Indonesia, kayak ada Dikta, Vidi, Nino, Sheila Dara, bener. dan masih banyak lagi. Terus akhirnya mereka nge-chorus kayak kenapa nggak diseriusin aja nyanyinya gitu. Bener. Oh iya juga ya, kayak oh iya bener juga gitu. Kenapa nggak kepikiran? Kenapa aku nggak tahu itu bisa menjadi profesi kan? Bener. Karena itu masih pendidikan kali, aku masih sibuk itu tadi ya. Gitu. Yaudah akhirnya aku bikin lagu pertama kali itu lupa tahun berapa, itu masih ballad yang kayaknya Indonesia nih ballad banget saat itu ya. Bener sih, emang banyak yang suka, tapi aku ngerasa kayaknya ini bukan aku deh. Bukan genrenya Kak Indah Kus ya. Aku inget banget orang yang pertama kali aku dengerin itu adalah Vidi sama Nino waktu pada ke Bandung waktu itu. Kayak aku tuh seneng sama teman-teman aku ini, kayak mereka suportif masih sampai detik ini gitu. Kadang-kadang kita main juga, terus ya oke, bagus, tapi kayaknya ada sesuatu yang bisa lebih bagus lagi. Dan aku tahu kenapa ya, mungkin karena bukan aku gitu loh saat itu ya. Makanya aku redebut di lagu Be With You itu tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah. Disitulah aku baru mulai ngerti, ini dia genre yang mau aku pakai buat aku gitu, untuk nyanyi, untuk bikin lagu, dan sampai detik ini gitu. Akhirnya sampai bertahan sampai detik ini sih sampai ya. detik ini dengan genre itu yang aku nggak tahu ya genrenya apa, lebih ke R&B, pop, gitu-gitu sih. Tapi ya genre itu kan luas ya, jadi kayak ya udah kalau ditanya genrenya apa ya genre Indah Kus aja deh, karena aku bingung juga mengenrekannya sebenarnya. Ada salsanya juga sedikit, jadi ya
Seperti itu lagi-lagi Elfriend. Jadi kalau disuruh bikin genre sendiri, genre-nya ini adalah Indahkus itu sendiri. Indahkus itu sendiri sih. Karena aku juga nyampur-nyampur gitu sih. Campur-campur tapi bukan campur sari. Bukan. beda lagi. Bukan. Cuman kalau Kak Indah sendiri bikin lagu tuh kan macam-macam juga ya. Kayak di kemarin tuh di mini album Witching Hour juga itu kan lagunya gabrut banget gitu ya, brutal gitu kan. Betul, karena Witching Hour itu sebenarnya adalah alternate versionnya dari Once in a Blue Moon. Ya, jadi itu tetap lagu-lagu Once in a Blue Moon, tapi aku rubah jadi kayak seolah-olah aku mendengarkan itu tuh di jam-jam 12 sampai 2 kan Witching Hour itu sekitar jam 12 sampai jam 2 malam. Jadi emang sebenarnya setelah aku pikir ini album kok biru banget gitu. Bener-bener. Biru haru sekali. Jadi kayak kalau teman-teman mau mendengar mungkin inti dari Once in a Blue Moon ini itu ada di Witching Hour ya? Ada di Witching Hour juga itu kayak akustik tapi orkestra gitu, makanya biru banget Witching Hour ini. Aduh, tapi sebenarnya berarti dari awal untuk di album yang Once in a Blue Moon ini nggak ada rencana sama sekali untuk dibuat sebiru itu gitu ya? Sebenarnya enggak, atau mungkin kisah-kisah yang terjadi di hidup aku ini emang biru banget. Cuman aku kan Aries ya, aku jago aja bikin kayak enggak kok itu happy. aku nggak apa-apa. Padahal nangis gitu di belakang. Nah, topengnya tebel ya agaknya. Lumayan. Aduh, ini tapi keren banget loh untuk bisa menulis lagu di sini juga di album yang Witching Hour ini. Ini juga sebenarnya inspirasinya berarti dari diri sendiri dong? Atau mungkin ada beberapa kisah dari teman-teman kah? Nah, di awal-awal, curhat-curhat. iya sebenarnya di awal-awal tuh aku bukan tipe, aku tuh nggak pedean. Even di awal Bewitched itu aku bilang enggak ini cerita temen. Bukan aku, karena aku tuh takut ketahuan orang kayak ternyata si Indah galau juga ya atau apa segala macam, sampai akhirnya aku bikin album ini full ya kali aku bilang semua lagunya temen terus kan. Sampai kayak ternyata semua orang juga sama deh kayak aku bikin lagu tentang dirinya sendiri, bahkan lebih brutal lagi kan. Jadi sedihnya lebih brutal gitu bisa ya. Lebih brutal gitu, kayak Mas Pam juga apalagi. Iya itu. Ya kan kayak ya kenapa aku harus malu ya, terus ya udah akhirnya aku mulai pelan-pelan membuka topeng ini. Akhirnya kayak ya ini adalah experience aku sendiri dan kayak ya emang gak kayak gimana ya, aneh dan pilu ya, tapi ternyata semua orang merasakan ini. Jadi semua kayaknya kalau temen-temen Elfriend misalkan ada yang related sama lagu-lagunya ya emang kita semua kayaknya emang harus direncanakan tuh merasakan ini ya, kayak quarter life crisis tuh nyata adanya ya teman-teman. Ya udah silakan dengerin Once in a Blue Moon. Bisa untuk yang kamu yang sekarang sedang umur 25 tahun dan sedang mengalami quarter life crisis ini kayak relate banget gak sih sama album yang satu ini juga ya? Pasti. Jadi kayak Once in a Blue Moon itu adalah kan itu sebuah frase ya, jadi kayak itu tuh sebenarnya adalah kalau misalkan orang-orang tuh taunya Once in a Blue Moon itu bulan biru yang kayak satu kali seumur hidup gitu loh dilihatnya. Jadi kayak sama kayak albumku. Jadi mungkin lagu-lagu ini adalah kumpulan dari banyaknya momen kan, bercerita nih dari track 1 sampai track terakhir tuh kayak novel. Terus ya udah itu tuh kayak mungkin kisah-kisah yang cuman aku alamin sekali seumur hidup, tapi itu tuh bener-bener bikin ngerubah hidup aku secara personal gitu loh. Oh ternyata gini. Kayak tolak baliknya di sini di situ. Jadi kayak oh ini tuh menjadi dewasa tuh sulit seperti ini ya. Jadi ya gitu. Ya, wah agak takut ya jadinya ya. Elfriend yang juga mendengarkan kayak aduh kenapa aku jadi takut untuk bertambah dewasa gitu. Iya betul. Cuman semua orang juga pasti mengalami sedih ya, nggak mungkin semua orang kan bahagia terus kan nggak mungkin juga betul. Ya tapi ini komplit kok, ada yang bahagianya, ada halunya, ada kayak reflect momentnya juga, terus ada celebrate-nya juga, ada perkenalannya juga. Komplit semuanya di sini. Jadi kamu jangan lupa dengerin lagu-lagunya Indahkus ya Elfriend ya di album Once in a Blue Moon ini. Dan kita juga bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Kak Indahkus di sini. Jadi buat Elfriend yang punya pertanyaan apapun ya ke Kak Indahkus boleh banget sampaikan aja langsung WhatsApp kita di 081 738 9300. Kembali ke 98.6 Alpha FM Your Inspiration. Elfriend masih ditemenin barengan sama Firda Tasya, dan tentunya Firda Tasya nggak sendiri karena sesuai tadi yang udah kamu dengerin dari jam 2 tadi dengan Kak Indahkus di sini.
masih di sini. Kalau kita tadi mungkin lebih ngobrolin seputar dunia-dunia lain dari Kak Indaku selain musisi ya. Betul. Tadi ngomongin seputar film juga ya kan. Nah, kita sekarang mau lebih fokus nih di ngobrolin seputar karya-karya dari Kak Indakus di bidang musik. Karena kan lagi fokus banget kan sekarang di dunia musik ya kalau dilihat-lihat ya. Jadi kemarin nih Alfriend setelah rilis album yang bertajuk Once in a Blue Moon di tahun 2022 kemarin di bulan Juli ya. Baru banget. Ini akhirnya Kak Indakus merilis anak barunya lagi. Iya, adiknya ya. Bener, adiknya dari Once in a Blue Moon. Betul. Masih kembar ya, kayak Upin Ipin gitu ya. Betul, kayak alternate egonya kali ya. Bayangan. Yang Upin yang mana nih? Yang Upin Once in a Blue Moon berarti Once in a Blue Moon kan. ya. Ipinnya yang Witching Hour. Versi lebih blue-nya ya. Iya. Aduh agaknya. Tapi kalau kita lihat juga di lagu-lagu yang ada dalam mini album Witching Hour ini sebenarnya dari Kak Indaku sendiri apa sih yang kepingin ditonjolkan dalam album terbaru ini? Kalau Witching Hour itu sebenarnya lebih ke mungkin dibilang album banget enggak, karena itu cuma rilisnya digital kayak kalau Once in a Blue Moon EP-nya sendiri tuh aku ada fisiknya juga, ada bundlingannya gitu, ada photocard apa segala macam gitu, terus lebih full apa ya, musiknya juga penuh banget. Kalau Witching Hour tuh lebih kayak aku sengaja keluar, aku dan tim sengaja ngeluarin itu dengan harapan kayak nih sebenarnya ada maksud tersembunyi loh dari Once in a Blue Moon ini. Ada bagian sedihnya itu tadi ya. Ada bagian yang kenapa dinamainnya Blue Moon? Karena ternyata kalau dipikir-pikir nih semua hal-hal yang aku tertawakan tuh ada part yang kayaknya ini agak biru juga gitu. Mau dibawa sehappy apapun juga masih kelihatan birunya gitu ya. Betul, agaknya. gitu. Tapi sesuai dari yang dikatakan ke Indakus tadi juga, kalau sebenarnya planning awalnya nggak yang niatnya dari awal Once in a Blue Moon ini mau dibikin sedih semua Gak ya. ada. Kayak tadinya emang cuman pengen bikin alternate version yang lebih akustik dan orkes aja udah toh. Tapi nggak tahu deh, kayak kalau didengerin semua tuh jadi kayak, lah sedih amat nih album kenapa gitu. Kenapa deh, ada apa dengan album yang satu ini ya? Ini juga seperti kamu tahu sebenarnya versi mellow-nya kalau Witching Hour ini adalah versi mellow-nya dari album Once in a Blue Moon ya. Nah ini kira-kira alasannya kenapa tuh, kok kenapa tiba-tiba kayak aku kepingin mengemas lagu-lagu ini dengan lebih mellow gitu? Apakah supaya orang-orang tuh merasakan kesedihan dalam lagu-laguku atau kayak gimana? Kayak biar lebih apa ya, aku punya, mungkin teman-teman L-Friends yang dengerin tuh punya point of view lain aja gitu. Kalau misalkan dengerin Once in a Blue Moon yang asli nih misalkan kayak gini, tiap lagunya beda-beda banget gitu, apa segala macam. Giliran Witching Hour teman-teman bisa ini benang merahnya, ini galaunya gitu. Sebegitu beratnya Kak jadi adult ya say gitu. Diceritain semua di sini. Betul. Tentunya. Untuk tracklistnya sendiri di album ini ada berapa? Tracklistnya sih sebenarnya ada 6, tapi itu nambah 1 karena itu aku hadiahkan untuk Moonlight itu nama fansku. Jadi yang aku tambahin itu adalah Endless Loop Korean version karena saat itu Endless Loop udah nyampe 1 juta streams, jadi aku hadiahin, terus kita bikin Endless Loop Korean version. Ini berarti berkolaborasi dengan ini apa, orang-orang yang memang pro di bidang perkoreaan apa gimana nih? Iya, kebetulan aku emang les bahasa Korea juga. Nah di tempatku les ini ada namanya Taeyang Culture, dan ya udah jadinya Taeyang Culture ngebantuin apa ya, bukan cuman sekedar nge-translate jadi bahasa Korea, karena Korea tuh kan kalau bikin lirik puitis parah. Bener. Parah ya, bukan yang kayak udah saltres gitu. Jadi makanya dibikinlah sepuitis itu Endless Loop-nya, karena Endless Loop aslinya pun juga udah puitis kan? Yang versi Indonesianya versi ya. Indonesianya gitu. Terus seneng banget sekarang Once in a Blue Moon udah 2 juta streams. Keren banget. Congratulations ya tentunya. Terima Kita kasih, tidak lupa akhirnya. mengucapkan congrats juga agaknya. Congratulations And celebration. Jadi merayakan ya. Iya. Cuman tadi sudah di ini juga, sudah sempat di sounding juga, ada nama fansnya Kak Indakus ini adalah Moonlight. Kalau dilihat-lihat nih ya, dari yang album sebelumnya Witching Hour kan juga ada Moonnya. Ini kenapa nih? Apakah ada makna terselubung mungkin dari kata Moonlight itu sendiri? Jadi ternyata aku sudah bisa memberitahukan ke seluruh dunia bahwa aku ini bukan manusia biasa. Jadi sesungguhnya aku sebetulnya adalah alien dari, aku tuh penjaga bulan nih. Terus karena di bulan itu kayak
kekinian banget ya. Bener. Terus hidup aku udah sekitar 2756 tahun di bulan. And then aku turun ke bumi kayak gimana sih manusia bumi, terus aku berusaha pengen tahu nih gimana. Ternyata aku menemukan banyak sekali peristiwa yang membuat aku shock jadi manusia bumi gitu. Makanya fansnya namanya Moonlight, karena buat aku bulan itu bukan bintang. Kenapa bulan tuh? itu cuma sebuah planet yang gak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi dia butuh sinar bulan untuk dia bisa terlihat dari manapun. Yes. Bener itu tadi makanya namanya Moonlight itu ya. Moonlight. Diharapkan fansnya juga bisa bersinar ya nanti ya. Iya, karena kalau nggak ada mereka aku nggak ada. Aku tidak terlihat. Aku mungkin ada physically, tapi aku nggak bisa terlihat tanpa ada mereka. Dalam sekali lah ternyata makna Moonlight ini sendiri. Tapi ngomongin Kak Indahku sendiri ini kayak moon banget ya, si paling moon. Moon abis. Aku moon abis. Aku emang suka apa ya, kayak apa sih namanya? Celestial gitu loh. Makanya aku Marvel banget. Wow, random. Kenapa jadi tiba-tiba ke Marvel? Karena kayak universe kita tuh gede banget. Bener. Banyak yang kita nggak tahu gitu loh. Iya, siapa tahu di luar sana kita di universe lain bisa jadi lebih bahagia. Itu dia. Jadi kayak seru banget lah kalau udah ngomongin di situ. Iya, bener. Aduh, keren banget. Jangan lupa bulan ada fase-fasenya ya, guys. Oh, kenapa tuh emang ya? Gak apa-apa. Ada fase dia terlihat bersinar, ada juga fase. Betul. Ada apa full moon, new moon gitu. Nah, blue moon. Blue moon. Yang bisa dilihat 1 tahun sekali. Satu kali dalam satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Beruntung. Bener. Bisa aku baru tahu Blue Moon tuh di film ini, tahu gak sih film Smurf apa ya dulu tuh? Ada tau? Ada Blue Moon dulu. Jadi aku kayak bener-bener tertarik kayak abis sih Blue Moon ini gitu kan. Tapi bener ada. Banget. Kan biasanya paling cuma new moon, full moon, bener. Half moon. Itu mah kayak 2 tahun sekali, berapa tahun sekali gitu kan. Kalau ini tuh bener-bener jarang ada orang yang jarang. Apalagi ini mencerminkan quarter life crisis yang kayak sekali doang kamu ngalamin di kehidupan. Belum tentu kamu ngerasain juga sih, ada juga yang kayak enggak kan. Oh ada emang. Kayaknya gak ada gak sih Kak? Semuanya pasti makasih. Akhirnya udah dong. Kayak udah mulai menuju ke sana nih, kayak kok makin berat gitu, takut tambah dewasa gitu kan. Ya kayaknya. Ya sudah gitu. Tapi jalanin aja lah ya. Kita jalanin aja ya. Iya, karena life is never flat. Karena gak bisa juga kita menghindar ya. Benar. Lari-lari capek juga tau. Aja. Jadi kayak motivasi di siang hari ini ya agaknya ya. Tapi kita balik lagi dong bahas seputar album yang satu ini ya kan. Dari Kak Indahku sendiri, ada nggak tantangan terbesar gitu dalam perilisan album yang satu ini? Kalau tantangannya dibilang ada, pasti ada. Banyak sih sebenarnya, karena kan konsep dari Indahkusnya sendiri ini udah aneh kan. Kayak kok gitu? Enggak, orang-orang tuh biasa aja gitu, kayak ya udah penyanyi Indonesia, manusia pada ini alien loh. Brandingannya alien. Terus gimana kayak oh gitu, gini rambut udah biru sendiri, udah kayak cosplay tiap hari. Tapi nggak cosplay itu sebenarnya begitu. Terus ya kebetulan aku nih, kalau emang aku sebenarnya ide itu tuh kayak udah di-cut setengah Kak dari yang aku pengen. Oh ya Kak, kalau dari kepinginnya Kak Indahku sih mana? Karena aku tuh emang kalau udah berhayal tuh emang agak gila ya. Jadi kayak suka universe lain itu tadi ya. Suka kayak kayaknya gini udah gila, sampai ada di tahap yang kayak oke, itu enggak. Mungkin aku yang nge-cut itu kayaknya itu enggak, itu tuh berlebihan, itu enggak make sense, itu agak aneh gitu. Yaudah, jadi ini Once in a Blue Moon sekarang, dan ternyata itu jadinya nempel banget. Ya mungkin karena hasil diskusian aku dan tim aku. Justru setelah Once in a Blue Moon ini orang-orang jadi lebih kenal aku. Mungkin karena rambutnya ya gampang gitu kan, kayak yang biru. Yang biru, terus kayak mungkin konsepnya juga mungkin belum ada juga di Indo. Terus cuman itu tantangannya kayak agak deg-degan gitu, karena bawa konsepnya yang lumayan aneh dan berat. Terus mungkin lagu-lagunya bukan kayak yang sekarang banyak diminati orang. Itu juga mungkin salah satu tantangan terbesar. Aku ada kok balladnya juga ada di albumku, ada namanya Bumi, Bulan, Matahari. Jadi barusan dengerin saya. Oh iya? Iya dong. Biasa kan aku gak mau kelihatan galau, jadi aku ibaratkan kayak
aku bumi, aku pikir kita satu orbit, gak taunya aku bumi, aku bulan yang mengitari kamu, si bumi, dan ternyata si bumi ini ngitarin matahari gitu. Jadi kayak cinta segi banyak, segitiga di antar planet ya teman-teman gitu. Jadi dibalatin. Jadi kayak kalau Bella tuh ada, tapi karena mostly lagu-lagu aku tuh yang middle tuh beat lah, little bit upbeat gitu kan. Jadinya itu juga tantangan kayak aduh, teman-teman pada suka nggak ya lagunya gitu. Jadi aku nggak expect apa-apa, cuman jadinya apa ya, mungkin itu jadi hadiah terbesar dari Moonlight juga sih, karena aku nggak expect. Jadi kayak dapat, buat aku even 1.500.000 aja buat aku gede banget sih. Jadi sampai sekarang ternyata IP aku 2 juta aja masih kayak Medan gitu. Kalau bahasa Sundanya kayak wow amazing gitu. Thank you so much. Jadi ya udah, jadi dinikmatin aja gitu aja. Kalau nggak bisa dihindarin soalnya begitu ya. Iya, karena aku ya balik lagi, karena aku mungkin ya udah bikin karya aja gitu kan, yang penting tulus bikinnya. Jadi ya udah, apapun hasilnya sih ya udah. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini ada salah satu Moonlight yang sudah masuk chatnya juga ya. Ini katanya, halo Teh Indakus, aku DMS Raditya Mumun Malang. Hai Dimas. Terus katanya welcome and enjoy Malang ya. Maaf banget, ini langsung dijawab loh sama maaf banget gak bisa ke showcase di Malang, soalnya lagi ada kerjaan di Kalimantan katanya. Gak apa-apa Dimas. Pokoknya katanya lancar muntunnya hari ini. Iya, hari ini aku masih tuh radio. Besok tuh ada showcase di Malang juga. Jadi buat L-Friends yang lagi di Malang mau pengen tahu apa sih sebenarnya maksud dari Once in a Blue Moon, siapa sih makhluk bulan yang sesuai dari bumi. Yang rambutnya biru tuh mana sih? Iya, jadi nonton aja. Jadi nggak apa-apa Dim, kalau misalkan nggak bisa nonton pasti akan ada waktu kita ketemu lagi. Oke, tentunya buat kamu mungkin semangat kerjanya di Kalimantan. Tuh buat kamu yang ingin disemangatin juga seperti DMS Raditya ini tadi, kamu jangan lupa buat para Moonlight di Kota Malang juga khususnya, bisa kalau mau punya pertanyaan lebih lanjut, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Kak Indakus habis ini tentunya. Jadi kamu bisa DM aja, bisa di Instagram dia Telvara FM, atau mau WhatsApp seperti Kak Raditya ini juga bisa. Langsung aja WhatsApp di 0817389300. Tadi ngobrolinnya udah macem-macem ya Say, kayak dari konsep peralienan duniawi ini sudah dibahas gitu kan. Terus kita tadi juga udah bahas seputar di mini album Within Hour, dan juga udah sempat bahas beberapa di Once in a Blue Moon juga. Nah, ini mau bahas seputar, tadi juga mungkin sempat ngobrol juga kita tentang live performance-nya di channel YouTube yang keren abis, yang setnya tuh kayak kalau kita lihat tuh kayak wah bulan abis sih ini, kayak ini sedang ada di luar angkasa. Itu ide sendiri ya? Ide sendiri, terus diolah sama tim aku karena ide aku terlalu nggak make sense kayaknya. Emang orang ini imajinatif sekali ya, dipikir-pikir tuh kayak agak gila sih kayaknya. Agak ini ya, tinggi sekali ya imajinasinya. Betul. Sampai tadi katanya sampai di-cut sendiri imajinasi kayak oh ini nggak make sense ini. Ini berlebihan, ini nggak nyambung gitu. Tapi kalau ngomongin soal live performance sendiri, ini ada rencana ya berarti ya untuk di Malang sendiri untuk manggung tour live performance-nya? Betul. Besok itu aku akan perform di Malang. Nah, untuk tempat, tanggal, dan waktu sebentar aku lihat HP dulu. agak jauh HP-nya soalnya di charge juga ya. Iya, soalnya aku baru benar-benar lagi langsung kemarin baru beres syuting langsung. Tadi aja baru diceritain Maka Indah kalau baru nyampe di Malang tuh jam 9. Kayak jam 9 tidur bentar, terus jam segini udah kesini lagi ya. Iya, jadi ini aku tuh di Malang ya akan live perform, bawain bulanku kesini beserta aku ada dancernya juga. Karena aku kan emang sambil nari ya, kalau nyanyi agak engap-engap dikit. Tapi emang tetap harus live dari labelku. Terus ini akan dilaksanakan di Preston Cafe. Tanggal 5 Maret 2023. Tuh, besok banget. Betul, besok. Dari jam berapa nih? Jamnya jam berapa sih besok? Sore ya, atau ternyata jam 7 malam. Ini pas banget sambil menikmati indahnya pemandangan bulan. Betul, besok itu jam 7 malam. Jadi buat L-Friends yang lagi ada di Malang atau sekitarnya di Malang Raya mungkin ya, Malang luas ya. Malang luas gitu. Jadi
semoga bisa bertemu di Preston Cafe besok untuk ketemu aku bersama dengan bulan-bulannya. Dengan bulan-bulannya, jadi bisa dilihat langsung aja nih Elfriend. Jadi ini sebenarnya kalau ngomongin lagu-lagu di album Within Hour sendiri itu kan dikemasnya juga secara mellow juga ya. Tapi kalau didengar tuh kayak di Within Hour tuh lagu-lagunya tuh easy listening semuanya gitu loh. Dan vibesnya itu kayak ngedengerin lagunya itu kayak kita lagi merenung sambil lihat hujan di kafe gitu kan. Ya betul, kayak ada lagu-lagu nih kalau teman-teman yang di Malang kan sekarang lagi mendung-mendung. Tuh cocoknya dengerin Endless Loop. Ada yang Indonesian, ada yang Korean. Terus kalau lagi malam-malam agak kesel-kesel dikit bisa dengerin Liar. Terus misalkan pagi-pagi biar lebih semangat dengerinnya Aries. Aku sebenarnya nggak percaya zodiak ya, tapi aku tulis judulnya Aries. Terus kalau Friends juga si Jenny kayak aku, boleh didengerin lagunya 24 Hours, itu tribute to Uri leader NIM ya. Kita sudah sempat ngobrol, kita sudah menggila juga. Tadi ternyata kita sama-sama si Jenny ya tadi ya. Betul, kita adalah si Jenny yang agak-agak ya. Agak ternyata. Bucin abis. Jadi kayak bisa didengerin semuanya. Dan besok aku bawain full performance-nya di Preston Cafe tadi jam 7 malam. Besok tanggal 5. Jangan lupa datang ke sana. Kapan lagi kita buka Indahku di sini ya kan. Apalagi ini pertama kalinya Kak Indahku Semalang ya. Betul, ini pertama kali dan ternyata ini adalah kelahiran ibuku di sini. Terus katanya tadi gimana tadi? Kata ibu tiba-tiba, "Bu, aku udah nyampe sini. Selamat datang di Malang." Kelahiran ibu. Jadi udah promosi. Kayak dia yang punya Malang. Mohon maaf, Bu, gimana itu kan? Tapi kan emang kota kelahirannya. Betul, cuma jadi lucu aja gitu. Aduh, tapi udah dibilang juga tadi kan untuk lagu-lagu yang mungkin bisa didengarkan sesuai dengan mood dari Elfriend dan juga Moonlight. Untuk lagunya sendiri bisa didengerin di platform mana aja nih? Semua lagu-lagu aku yang ada di Once in a Blue Moon dan Witching Hour itu bisa Elfriend dengerin di semua platform music. Spotify, Apple Music, Deezer, Joox, Langit Music, dan semuanya. Di YouTube juga ada, ditonton video klipnya. Terus apa lagi ya? Udah sih. Jangan lupa buat teman-teman Elfriends yang misalkan mau kepo-kepo nih besok tuh kayak gimana, apakah tiketing atau enggak, harus gimana, apa blablabla, bisa langsung aja tanya atau DM langsung ke labelku di @IK Company, tulisannya IKCOMP.ENT di Instagram. Bisa langsung aja dipantau di Instagramnya. Dipantau, langsung. diteror aja. Mungkin yang misalkan kamu mau kemana, jangan ke Malang doang, blablabla. Nah, bisa diteror ya? Bisa diteror di situ. Bisa dikirim surat-surat untuk Kak Indah, kayak mau di request mau kemana Kak Indahnya itu bisa. Bisa banget. Ini juga sebenarnya tuh udah ngobrol lama gitu sama Moonlight. Kayak mereka pengen aku tur ke beberapa kota. Jadi sebenarnya udah dari tahun lalu, makanya diwujudkan lah oleh labelku. Akhirnya sekarang aku datang, gak cuma ini adalah kota pertama yang aku datangi dari 4 kota yang kita akan datengin gitu. Abis ke Malang mau kemana lagi berarti? Abis ke Malang kita ke Surabaya. Wah, yang deket-deket dulu ya. Kita susuri seluruh Indonesia. Kita susuri Jawa dulu ya. Jadi abis Surabaya tuh mana ya? Semarang, and then baru ke Yogyakarta. Ya gitu deh pokoknya. Kalau mau yang kepo-kepo jadwal dan berberbannya bisa dari situ juga. Atau misalkan di Instagramku juga ada kok di @indahkus_. Tuh bisa dilihat di Instagramnya Kak Indahkus juga ya. Dan ini pastinya Elfriend atau bahkan para Moonlight juga udah excited banget gitu ya. Aku juga excited banget. Ini boleh dong tes ombak gitu kan. Tes ombaknya Moonlight ini dengan nyanyiin satu lagu aja dari album Within Hour mungkin juga boleh. Salah satu yang paling Kak Indah suka deh, boleh. Yang paling aku suka tuh Aries, karena Moonlight tuh bikinin fanchannya. Jadi ada Aries tuh ada fanchan fullnya, terus ada beberapa yang belum full. Jadi ini Aries ya. Oke. Apakah kita nggak nyanyiin satu full aja? Oh boleh. Kita akan setel juga untuk menyanyikan satu lagu full ini. Coba. Iya, kita setel dulu ya sebentar. Jadi buat kamu yang mau menikmati lagu Aries ini sabi banget tentunya ya, agaknya ya. Bawain di Alfara. Iya, tapi besok dibawain juga untuk di ininya. Full, iya semuanya aku bawain satu penuh. Oh, di Within Hour ini?
Kan kalau Witching Hour kan alternate version, tapi aku bawain fullnya yang Once in a Blue Moon. Oh wow. Sama ada beberapa lagu yang sebelumnya juga aku bawain. Oh wow, Sama keren banget. ada yang aku bawain deh. Tapi ini karena Elfriend sudah tidak sabar ya untuk menunggu kira-kira untuk lagu di Aries ini sendiri. Langsung saja kita sambut, ini dia satu lagu dari Kak Indakus with Aries. Ada satu orang manusia yang tak akan pernah bisa kau tebak apa yang ada di kepala. Keras dan terbuka 1000 yang ada di pikirnya, buat semua orang mengira baik-baik saja. Paling batu satu semesta, kau tak akan pernah bisa ubah cara pandangnya melihat dunia. Berisik banyak tingkah 1000 yang ada di langkahnya, buat semua orang bertanya kemana arahnya. Jangan mau tertipu dari yang kau lihat, cari tahu dulu tentangku. Hello, 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 jangan buru-buru. Hello, 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 hey, hello, 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 hello. Lisanku keras, tajam dan terbata, banyak kecewa buatmu sulit percaya. Biaya gelabui semua buatmu tertawa, namun hati tetaplah di sini dan jangan kau pergi. Mulai berhenti berpura-pura, terima semua dan kamu jangan mau lalu tertipu dari yang engkau lihat. Cari tahu dulu tentangku. Nah, dulu nih. Hello, 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 hello. Ada satu orang manusia yang tak akan pernah bisa kau tebak apa yang ada di kepala. Keras dan terbuka 1000 yang ada di pikirnya, buat semua orang mengira baik-baik saja. Luar biasa, keren banget. Katanya tadi nggak percaya zodiak sih ya katanya ya. Cuman di lagu ini kayak menunjukkan bahwa emang Aries serandom itu ya Kak ya. Dan sekeras itu ya. Aduh, tapi thank you so much buat Kak Indakus yang sudah mampir ke sini, dan semoga sukses juga untuk besok di Preston ya. Jangan lupa Elfriend jam 7 untuk info lebih lanjut bisa diakses di mana tadi Kak? Mungkin bisa disounding lagi. Bisa atau dilihat di Instagram aku atau dicek di labelku, tapi pokoknya biar gampang ke aku dulu aja, karena ada juga di situ @indahkus_. Jadi kalau mau yang kepo-kepo gimana cara datang dan beli tiketnya bla langsung aja DM teror labelku sekarang juga ya Elfriend. Daripada ketinggalan ya kan. Betul, karena besok-besok udah ke Surabaya ya. Iya bener. Udah padat banget jadwalnya, jadi sempatkan dulu untuk Moonlight di Malang untuk mampir ya besok. Pokoknya thank you so much buat Kak Indakus yang sudah mampir ke sini Elfriend, dan buat kamu juga Elfriend jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu dari Kak Indakus sendiri. Ini bisa didengerin di semua digital platform ya. Bisa banget. Dan kamu juga bisa nih, jangan lupa untuk rekomendasi di Alvara FM tentunya. Kalau gitu thank you. Bye bye. Terima kasih banyak.